Ini dari desa Tugurjo, Kecamatan Ngasem, Ngasem, Gumul ya. ya, Gumul. Gumul. Ini ada keluhan apa? Jari-jari itu kalau setelah bangun tidur itu ditekuk susah. Hanya begini tok. Opo Pak menurut jenengan? Kalau panggah masuk nang asam urat. Jadi ketika saya cek asam urat ternyata nihil. Terus piye? Ternyata kalau efektifnya nanggonane aja. Kalau dicek nek nggone alat itu memang bener nihil. Tapi kalau dicek di refleksi itu nanti tetap ketahuan. Lebih teliti refleksi ya lah kalau saya daripada. Nah, sekarang ini Pak. Asam urat yang di medis itu sampelnya lewat apa Pak? Ya lewat stick tuh Pak. Ya stik darah kan? Ya. Ya toh? Iya. Artinya asam urat itu adalah hubungan erat dengan darah. Ya. Jadi darah itu organ mana yang tidak membutuhkan darah? Tentunya semuanya. Kenapa tidak sama? Tidak mengena pada organ yang ada. Jawabannya keluhan itu terletak pada titik yang lemah di organ Anda. Gitu. Nah, balik nih. Kenapa dicek di medis dan itu nihil seperti saya semisal. Kita tak cek ini asam urat tidak ada, kolesterol tidak ada, tapi ini kaku. Aku. Cek nyanyal nepo wis. Jadi ngene kejelasan ta. Dadi ini yang namanya asam urat itu sebetulnya ada kelemahan di ginjal. Jadi ginjal jenengan munio piye-piye ginjal jenengan itu bekerjanya ndak optimal. Jadi ini yo kerja ta. Mung kacake iki cara nyaring. Kan penggane nyaring darah. Purin sing disaring iku akeh sing brojol. Saat dhek laran brojol, niki jelalah niki nggene jenengan sing niki jari-jarine niki barate rada akeh. Pomo kene kancane halus, kene rada gradul-gradul kan nyangsang lho. Nyangsang nek kene. Nah, engko sing loro iki tok liyane gak. Tapi yang namanya asam urat iki yo panggah ta. Yang asal mulane ginjal. Lah aku tak benerne ginjalnya selesai. Normal kembali ya itu refleksi dalam refleksi Pak ya berarti dalam refleksi berarti makanya Pak Kus kira nyeluk kula mesti master refleksi Pak jane terahno membuka jedus metungul jedus pertama dia wis pendekar refleksi panjang ilmune sing tola ya di logaritma ini pasti penasehat parukyah psikologi nih betul diri. Kenapa? Ini yang saya sering unggah adalah perihal yang berdekatan dengan psikologi, dengan terapi, dengan tentunya di diri kita itu sebetulnya sudah ada energi. Masing-masing manusia itu punya energi yang luar biasa, yang memang itu bawaan anugerah atas Gusti Allah. Energi itu mau berkembang atau mau berkurang itu serah kita. Tergantung pikiran dan perasaan kita. Ketika kita itu santai, damai, ayem, tentrem, nompo ing takdir, welas asih, kemudian pemaaf, mudah memahami orang lain, tidak egois, itu energi kita naik. Maka orang yang kita sentuh pun berarti kena aliran energi kita. energi positif. Maka Bapak atau siapapun yang mendengar live saya tidak usah khawatir. Saya tidak punya ayat yang banyak dan saya itu pedi apalan semisal. Koyoke sing bagian iki rada nyentuh dengan lah ya. Ini kan pedi apalan. Pedi apalan. Memang Rasulullah itu kalau meruqyah itu dengan satu ayat Al-Baqarah. Banyak. Yang diajarkan Jibril itu hanya singkat sekali. Yang diajarkan Rasulullah itu di kita. Falak binas kok Pak. Gitu. Itu untuk kasus yang besar. Apa Pak? Kena sihir Pak. Jadi ketika disihir itu ayat ruqyahnya apa Pak? Falak binas terurai.
Lelapo umpamanya kita itu yang konon mengobati atau membantu orang sihir, ternyata sihirnya itu belum terurai. Pertanyaan, apakah sihir beneran yang sebagaimana dialami Rasulullah, atau sihir pikiran yang Anda alami wahai saudaraku? Ketika sihir itu hakikatnya sihir, kemudian tidak ada, kamu yakini ada, itu sihir dengan energi negatif yang pakai jampi-jampi dengan pakai mantra, atau sihir yang Anda bangun sendiri. Bangun sendiri itu. Mayoritas orang itu kena sihir pikiran 1000, yang hak itu 1. Karena ribet. Pakai energi negatif dengan jampi-jampi, dengan mantra yang menimbulkan energi dengan ritual tertentu, itu hanya 1, Pak. Yang semisal 999 itu adalah sihir pikiran. Maka bagi terapis apapun, maka pentingnya orang itu memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Itu sebabnya apa? Mau mengevaluasi diri, kemudian baru berbenah. Pertanyaan lagi, orang itu kalau sakit, yang dipikirnya sakitnya apa sembuhnya, Pak? Sakitnya. Yang dicari-cari itu, semisal sakitnya itu di level semisal 70, ya. Warasnya itu 30. Yang Anda hadirkan itu yang 70 apa 30, Pak? Yang 30 biasanya. Sing bener ya. Semestinya kalau sakit yang dihadirkan adalah keindahan-keindahan yang pernah terjadi bagi nasihatnya, sehingga dia bisa tersenyum, sehingga bisa semangat. Sehingga yang 30 itu bisa naik ke 40, ke 50. Kalau dibalik pikirannya, semisal sakitnya 70, kemudian hadirkan terus, mana pora? Mana bisa yang sakit 70 karena mengeluh terus, menyerah terus, maka level sakit bisa 80. Inilah tugas terapis, di mana harus bisa menjadikan motivator bagi seorang terapis. Membongkar dari penjara pikiran, kiloroku suwi ramari-mari piye, itu harus bisa dibongkar. Sembuh ya, Pak. Biasanya gitu. Nah, itu gak saya dikit piye carane bujuk. Kalau orang sakit itu, kalau dikembalikan pada kekuatan spiritual, agomo, itu nyari-nyari nget kuasa Tuhan dengan keajaiban Tuhan. Apa goleki isor barongan pring, apa goleki wong tuwek ngumpuk TKI sampai pikun-pikun barang mbok goleki jare nong pinter. Atau goleki wong sing ora tau wadus, ora tau salah, terus engko wonge mbok kon ki sapa sing ngirim, terus ngene. Terus dia ngomong yang akhirnya kamu percaya. Lebih toh? Kalau sakit itu yang kita hadirkan adalah kebesaran Tuhan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lainnya kecil. Allah yang kuasa, yang lainnya dikuasai. Allah maha pencukup, lainnya akan dicukupi. Ketika optimis, maka kesembuhan akan cepat. Lelak lorong golek wong, kayak jelas nyantet aku. Hatinya damai ndak? Enggak. Suudon itu loh. Suudon. Enek wong mlaku ngetan terus dikene ndike. Enek wong nggo kresek ke opo? Kayak jelas paku ke opo? Ke PMS, ke opo glati, jelas dikirim nih. Orang seperti itu, orang yang gejolak jiwanya, itu cenderung sakit apa waras? Sakit terus. Maka kekuatan yang harus dibangun adalah kekuatan akidah, kekuatan agamanya. Kok jenengan kami sing marane sapa? Gusti Allah. Ngono. Jadi terus sih. Maka ketika itu ada, mbok pate kae ono, Pak. Mbok falak binasar tok. Umpama mboten tenani saya, Quran itu adalah mukjizat, Quran itu adalah keberkahan. Dan kamu selingi dengan baca-baca Quran dan iya, apa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa tuni muslimin, yang di situ keluar. Apa yang terjadi? Mutah. Jadi sebenarnya itu saya itu baca itu kan saya hanya mengambil keberkahan dari ayat. Daripada saya pakai Indonesia kemudian tidak begitu kamu yakini, kemudian saya pakai yakinanmu lewat apa? Kitab sucimu sendiri. Kan lebih yakin. Ya, lebih yakin. Maka sentuhan itu ketika panjenengan tenang damai, kamu sentuh. Dalam bahasa hadisnya
letakkan tangan Anda dengan menyebut a'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Indonesia lah. Saya berlindung dengan kekuatan Allah dari sesuatu yang kami khawatirkan, kamu khawatirkan. Saya kasih perlindungan dengan perlindungan yang kokoh dan kuat. Letakkan, hadirkan pikiran Anda bahwa Anda itu mentransfer, Anda menyalurkan energi. Ingat, pikirannya harus pikiran yang jernih, yang adem, yang tentrem. Karena apapun yang Anda sentuh akan berikan pengaruh pada orang yang panjenengan. Berarti sampean menyentuh saya. Betul. Kalau cinta kasih dan durasinya ini yang mungkin sampean merhatikan tubuh saya sendiri ya. Terus oke ya, tak perhatikan ya terus. Terus. Ini sudah benar terus. Dalam teknik bioenergi, sentuhan memengaruhi. Maka seorang terapi yang paham bioenergi, tak tanya dulu sampean. Sampean paham orang sampainya. Sampean paham apa yang kamu praktekkan itu loh. Coba tak tanya. Terus no tapi. Tangan Anda sampean angkat dan mengawal lagi ndak itu? Ini Ngawal lagi? Terus? Ngawal lagi ndak? Ngawali maksudnya? Dan terus no. Terus? Sampean angkat ndak? Ya, itu kamu angkat toh? Sampean angkat, letakkan, angkat enggak? Ini terus diangkat, diletakkan neng ini. Praktek kamu sendiri, Pak, bukan mengikuti saya. Oh, biasanya tuh. Ya angkat, masuk. Jajal, kita rasanya jajal. Nah. Asli tanpa harus tastir ya. Terus. Ya mesti ngangkat tetap. Wih, mbok seret Pak jenenge, Pak. Mbok seret, mbok gesek pidai lho. Ngene. Iya, ini set. Lah itu. Bukan ngangkat, Pak, itu seret, Pak. Oh, seret. Kamu menerapkan teori apa sebetulnya, Pak Jani? Ini ya tetap unggul sih. Ya, mengkaji dari milik orang lain yang mungkin kalau dia tidak paham akan menjadikan paham dan yakin kan. Iya, terus. Jadi pijat yang benar memang itu diseret, jangan dilepas. Jadi agar klien terapis dan klien itu selalu bersentuhan. Karena kamu tarik, kamu lepas, maka berarti menghentikan energi. Nol nih, balik ini nih. Betul. Nah, kayak bioelektrik. Betul. Bioelektrik Ini ditarik kan nggak apa-apa. Sekali dilepas ya kecil. Balik ini nih, kasken. Jadi begitu. Bioenergi sama. Jadi ketika orang Bismillahirrahmanirrahim memang harus selalu diletakkan dan tidak diangkat. Karena dia putus. Dan durasi mungkin bisa diperlama. Karena biar cara ngelep iku kelepan kabeh kan ngono to. Jadi tidak kelepan terus engko desal kelepan desal. Biar kelepan kabeh warek kan ya minggir. Nah warek kan harus nggasak liyane to engko. Bagiane liyane warek itu. Jadi ngepiar ngene lho. Heeh, Nah, mengko kada keluar lagi kan kalenan liyon beda lagi nanti urusan. Sak kalenan gampangan ya, sak kalenan itu biar warek. Jangan mudah diangkat. Jadi, seorang terapi juga menghadirkan diri untuk merelakan keindahan tertransfer pada klien. Berarti ini termasuk tarik angkat tuh. Enggak, itu hanya geser, Pak, enggak tarik angkat. Lo geser sampean. Tidak tarik, geser itu udah narik, udah ngangkat sampean. Dengan angkat nomor badan, ngono lah tekokku. Dia tak angkat toh, Pak. Enggak, itu hanya sampean geser. Walaupun sip ngono tapi kan tetap nyentuh sampean. Jadi energinya kan masih dekat. Artinya cara ibaratnya membeli sapi itu termasuk sah apa enggak? Sah. Kalau beli sapi barang kondi. Lah karena sapi kayaknya gue namanya dilepas kan malah enggak sah tuh tadi. Kita orang tangga tuh. Itu nanti ada teknik bioenergi itu ada. Cukup niatkan, Pak. Cukup niatkan dan biarkan mengalir. Karena energi itu bagaikan air, umpamane ngelep, umpamane wis kembang ya, gerbocok sebelpura. Sebelpura. Sitoke kuta. Kuta to, Pak. Tapi mbok kei titik dan terus nanti suatu besar lah. Tembus. Sama, energi itu membiarkan semuanya mengalir secara natur, secara alamiah. Betul. Ini caranya. Ini aku mengudari keilmuan jenengan sing mungkin cek urung paham. Tapi sakjane bener tak ya. Tapi kan bener ngomong aku. Enggak, maksudnya kan aku mau aslinya menurut sampean. Wis bener tapi aku gak roh. Ya, sampean paham iki ngangkat, ngene iki ngangkat. Kuwi gak ngangkat, Pak. Sampean tuh geser, Pak. Sampean tak amatis bener kan. Kan aku kan biasa ngene lho. Ya. Ini kan masih, Pak. Ya kan ya. Ini termasuk geser. Gak ngangkat, geser itu.
Itu dalam teknik bioenergi sampai tinggal meniatkan, Pak. Jadi pikiran panjenengan itu kayak nyetrum wong, umpamane ini kabut yang seger ya. Ada pikiranmu ini kewoco, Pak. Caranya ini, Pak, prakteknya kantor. Itu ada gambar-gambar, ada denah-denah, digambar usus, digambar-gambar, oke, di situ. Belajar memahami dari terapi holistik melalui refleksi dengan titik tertentu, fasdu, ada rektalasinya aja apa ya, wis kerok-kerokan, kayaknya minyak za'faron ya, minyak misik, apa ki? Sini ya, ini nanti tak cek asam urat, cek kolesterol, cek gula darah. Ini sudah jam sekian, saya Kertosono Warujayeng. Ini wis. Loh, Master Rek, sampaikan pesan kepada salam dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Ini berada di klinik terapi totok punggung Bang Edi, Desa Tugurejo, Kecamatan Gampeng Rejo, sekarang jadi Kecamatan Ngasem. Gampeng Rejo, Pak ya? Iya, dulu Gampeng Rejo, sekarang jadi Ngasem. Tepatnya di selatan Simpang 5 Gumul. Oke, gitu aja. Dari banyak mereka yang datang ke sini rata-rata saraf kejepit, saraf kejepit, asam lambung, vertigo. Penyakit yang 3 itu insya Allah menjadi target utama kami. Yang lainnya biasa, ada stroke, ada penyakit ginjal, jantung dan lain-lainnya. Yang mau ring nggak jadi, sering terjadi. Hanya tekniknya ya bekam sama totok punggung udah cukup dah. Diurai dulu langsung bekam selesai. Nggak usah pasang ring kalau jantung. Paling ya itu paling cepat lah kalau menurut saya. Tekniknya banyak tapi yang paling cepat untuk jantung ya itu totok punggung dulu terurai langsung ambil pakai bekam selesai. Untuk jam praktek Bapak mungkin jam 8 pagi hingga 8 malam. Tapi harus apa Pak? Kak ngarannya apa Pak? Pesanan dulu, pesan dulu. Di nomor berapa Pak? Ya, makasih semuanya. Gimana? Ketemu dengan ini Ustadz yang cakep ini. Gimana? Ada sesuatu yang baru? Yang perlu ditanyakan apa? Tak urai nanti. Iya, oke. Apa kira-kira? Kalau saya basicnya adalah ruqyah dan plus hipnoterapi. Jadi kalau bermain kata-kata tentunya bersilatnya cakapan saya. Iya. Karena orang asli orang panggung dan orang asli sok ngelenyeh dan memutar-putar kata-kata. Kalau psikomatik, fobia, anxiety, maka pembenahan terkait dengan sober perangkat lunaknya saya. Nanti kalau ada organ yang terkena tata rekom di masternya ini, sehingga semuanya jiwa dan raganya sinkron, kemudian berdamai. Disitulah letak sehat. Dari sehat kita bisa beribadah, kita bisa mengejar cita-cita, kemudian disitulah keberkahan. Jadi al-aqlus salim fil jismis salim. Akal salim, akal yang sehat itu letak pada jismi salim, pada fisik yang sehat pula. Ketika fisiknya sakit, kapan mau mikirnya? Maka psikisnya bisa kena. Ketika mikir, maka lambungnya kena. Dibiarkan jadi GERD, jadi NGT. Yang dipikir adalah mati, kuburan, kain kafan. Karena dalam teknik kita terkenal bahwa 2 organ yang harus dijaga dengan baik dan punya psikis. Hati psikisnya menjerit. Ya. Lambung psikisnya itu adalah halu. Sama dengan ginjal maka juga halu. Waduh, ini kena rokok. Ada organ yang memang punya psikis. Karena organ kasar kita sober, wer itu harus
selaras dengan pikiran dan perasaan, yaitu jiwa. Boleh jadi sakit itu karena jiwanya sakit baru kena organ, atau organnya sakit baru kejiwaannya terganggu. Maka keduanya sejalan, harus match. Jadi kalau organnya nanti perlu benahan, tak serahkan di wilayah Ngasem ya, silahkan datang ke Tugu Rejo Ngasem. Nanti kalau butuh tak share juga, tak download dan tak naikkan ke Facebook. Spill. Kalau rukyah saya sudah mulai dari 2016 Pak. Iya, kalau hipnoterapi saya mulai 2017. Saya kalau begini-begini, sambang-sambang kayak begini, orang itu butuh saudara Pak. Kalau bahasa mutiara saya, nisful aklul mar'i ala akhihi. Jadi separuh dari kecerdasan seseorang itu terletak di temannya. Berikutnya catatan, keilmuan apapun apabila berikan pada orang lain, hakikatnya kamu itu bertambah. Karena dari memberikan pasti Allah ganti sebuah pengetahuan yang baru. Mesti. Jadi siapapun yang merasa alim, merasa pintar, merasa cerdas, ketika dia memberikan keilmuan pada orang lain dan keilmuan itu dipakai orang lain, maka kamu akan diganti pada keilmuan yang baru. Berikutnya, mesti keilmuan itu teorinya sama, belum tentu orang itu yang mempraktekkan akan sama. Jadi jangan takut terendih, jangan takut tersaingi. Bersinergi satu dengan yang lain. Karena otoritas orang lain itu akan diberikan pada siapa, itu Tuhan yang mengatur. Tapi semuanya kita berdua sudah sama-sama mendedikasikan diri atas dasar ini ada logo merah putih, terus kestabilan energi. Merah putih itu apa Pak? Apa? Komunitas Totok Punggung Indonesia. Terapi komunitas Totok Punggung. Nih, kalau pakai apa namanya, holistik apa? Pakai hitam ya? Apanya? Itu simbolnya hitam putih itu apa? Kayak Cina itu. Ginseng. Ginseng. Kestabilan organ harus ada ya. Di seputih kita pasti ada hitamnya, sehitam kita pasti ada putihnya. Di organ kita sebersih apapun pasti ada sampah-sampah. Semua orang beriman menggunakan ayat-ayat Al-Quran firman Allah untuk keberkahan. Dan tidak pakai harus muluk-muluk. Karena Quran pun tanpa dijazai memang itu sebagai rahmatil alamin. Kecuali untuk maziah, keistimewaan yang lain, itu lain lagi Pak. Kalau keberkahannya tok bawa cas berkah Pak. Kita tidak usah, ini harus ijazah nulis. Kemudian Pak, engkau membatasi penggunaan Al-Quran hanya pada orang yang tertentu. Loh Quran, lah iya toh. Lah iya. Kenapa Quran kamu batasi sendiri? Harus ijazah harus begini. Kalau untuk maziah misal bangun gunung, misal engko agak hati-hati mani keberkahan apa dikriuk demit ya monggo. Tapi di Quran itu sendiri kan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kesekian alam. Tidak hanya di golongan manusia, jin dan yang lainnya silakan. Jin banyak yang pintar-pintar rupiah kok. Misal pesan saya, kita itu diamanahi Gusti Allah, pikiran dan perasaan tidak terjebak selalu pada mistik. Meskipun mistik itu ada, tapi janganlah mistik itu membuntu atas keperdayaan kita. Rorong golek demit ngono lho, golek Gusti Allah. Golek Gusti Allah. Golek terus menerusnya.